Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kesombongan menyebabkan kemunduran. Belajarlah untuk sedikit rendah hati, kata Yu Hao. Wang Dong mendengus membela diri. Serendah hatinya dia, atau bagaimanapun itu, ketika jiwa bela dirinya diungkapkan, akan tetap mengejutkan setiap orang. Sangat tidak mudah baginya untuk rendah hati. Semalaman, mereka dipenuhi kultivasi hingga pagi tiba. Mereka sarapan lalu pergi ke gedung sekolah. Saat mereka memasuki kelas, atmosfer yang kuat menyelimuti mereka. Setiap orang berkumpul sesuai tim masing-masing. Yu Hao dan Wang Dong menghampiri Xiao Xiao yang telah tiba lebih dulu. Ujian atau penilaian akan secara resmi dimulai sore hari. Mereka akan membahas beberapa taktik. Wang Dong tetap sombong. Tidak ada yang perlu mereka diskusikan. Xiao Xiao menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa setiap kelas memiliki tim elit masing-masing. Mereka tidak mudah dihadapi. Wang Dong ingin menolak, tapi dipotong oleh Yu Hao. Dia mengancam untuk mengubah tim. Yu Hao meletakkan tangan di bahu Wang Dong dan menjelaskan, dengan mereka bertiga bekerja sama, pasti akan lebih mudah mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka mulai berdiskusi tentang kemampuan mereka. Yu Hao memulai. Ia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Ia memiliki keterampilan berbagi deteksi spiritual, di mana bisa mendeteksi dan memprediksi pergerakan lawan dengan cukup rinci. Dengan diameter 50 meter, Wang Dong mengemukakan ia master jiwa sistem serangan. Ia mampu dalam serangan jarak jauh maupun jarak dekat. Ia juga bisa terbang. Ia memiliki 2 cincin roh. Dengan cincin kedua berusia ribuan tahun. Xiao Xiao menjelaskan jiwa bela diri utamanya adalah 3 kuali penghancur kehidupan. Itu bisa menyerang dan bertahan dan mengendalikan medan perang sampai batas tertentu. Jiwa bela diri keduanya adalah 9 seruling Phoenix. Ini terfokus pada kemampuan support dan tipe kontrol. Memiliki cincin 100 tahun. Itu bisa memperlambat kecepatan musuh. Baik Yu Hao dan Wang Dong tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao Xiao mungkin bahkan lebih kuat dari yang mereka kira. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika Yu Hao dan Xiao Xiao bekerja sama untuk mengendalikan medan perang, mereka akan meledak dengan sejumlah kendali yang menakutkan. Suara ketukan pintu terdengar. Guru Zoyi berdiri di pintu masuk kelas. Ia menerangkan bahwa ia sudah mendaftarkan seluruh tim dan selama 10 pertandingan mereka tidak akan bertemu satu sama lain, hanya bertemu dari kelas lain. Guru Zoyi memberi pesan, jika ada yang mencoba menghentikan mereka untuk lulus penilaian, hajar mereka. Mereka dibubarkan dan bertemu sore hari di area penilaian. Xiao Xiao mengajak Yu Hao dan Wang Dong untuk berlatih sebelum pertandingan agar mereka bisa benar-benar berkolaborasi. Yu Hao mengancam jika Wang Dong tidak setuju, tidak akan ada ikan bakar untuknya. Tanpa daya, Wang Dong setuju. Mereka bergegas mencari tempat untuk berlatih. Mereka menuju luar akademi. Setelah ketiganya menemukan tempat yang cocok, mereka akan berlatih dengan Wang Dong melawan Yu Hao dan Xiao Xiao. Wang Dong seorang sistem serangan, itu bisa berdiri sendiri. Ia cukup sombong dengan ini. Mereka mengambil posisi masing-masing. Dengan Xiao Xiao meminta jarak 30 meter. Yu Hao menemukan betapa pintarnya Xiao Xiao. Saat Wang Dong bergerak, itu sudah langsung masuk dalam cakupannya. Wang Dong setuju tanpa ragu. Karena Wang Dong bisa terbang, ia berjanji tidak akan terbang lebih dari 5 meter dari tanah. Xiao Xiao meminta Yu Hao untuk bekerja sama menghancurkan kesombongan Wang Dong. Yu Hao mengangguk. Ia juga ingin melihat seberapa kuat Wang Dong dan Xiao Xiao. Selama 3 bulan, ia tak pernah bisa melihat kekuatan Wang Dong ketika menggunakan jiwa bela dirinya. Sebenarnya, ia tidak sombong, hanya terlalu percaya diri yang datang dari kekuatannya. Dengan malas, Wang Dong menatap keduanya dan memberi isyarat bahwa ia siap. Xiao Xiao dan Yu Hao berdiri berdampingan. Xiao Xiao berteriak mulai ke arah Wang Dong. Xiao Xiao melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin kuning bangkit. Xiao Xiao sebenarnya adalah Grandmaster jiwa. Ketika Yu Hao melihat ini, ada sedikit rasa malu. Tidak ada yang terjadi pada tubuh Xiao Xiao.
Namun, dengan cepat, bayangan hitam mengembun di atas kepalanya, membentuk kuali berkaki 3. Ini adalah jiwa bela diri utama Xiao Xiao. Yu Hao mengaktifkan berbagai deteksi spiritual pada saat yang sama, menyebabkan cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Ada sedikit rasa kasihan saat Xiao Xiao melihatnya. Namun, Xiao Xiao dengan cepat terkejut oleh adegan misterius yang ditunjukkan oleh berbagai deteksi spiritual Yu Hao. Segala sesuatu dalam diameter 25 meter dari mereka langsung menjadi 3 dimensi dalam benaknya. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki otak ekstra yang dapat membantunya. Wang Dong bergerak. Meskipun ia terlihat meremehkan mereka berdua, tapi ia sama sekali tidak ceroboh. Bagaimanapun, ia mengetahui efek besar keterampilan Yu Hao sangat menyusahkan. Sepasang sayap biru terbentang di punggungnya. 2 cincin bangkit dari kakinya. 1 kuning, 1 ungu. Dewi kupu-kupu cahaya dilepaskan sepenuhnya. Bola-bola cahaya di sayapnya memancarkan kekuatan jiwa. Wang Dong melesat dengan kecepatan ekstrim. Ini bukan keterampilan jiwa, tapi keterampilan bawaannya. Dari sini bisa dilihat seberapa kuat jiwa bela diri Wang Dong. Ia sudah melesat 10 meter lebih dan hampir mendekati mereka berdua. Kekalahan mereka tampaknya tidak terhindarkan, pikir Wang Dong. Seluruh gerakan Wang Dong, bahkan perubahan meridiannya, sudah digambarkan di otak Xiao Xiao. Cincin jiwa 10 tahun Yu Hao sangat mengejutkan. Dia memutuskan untuk bergerak saat Wang Dong sudah mendekat. Ia mengarahkan tangan kanannya ke Wang Dong. Kuali di atasnya melesat, bukan ke arah Wang Dong, tapi ke arah satu-satunya yang bisa Wang Dong ambil. Sama seperti Wang Dong, ia tidak mengungkapkan keterampilan cincin jiwanya, hanya bawaan. Wang Dong berada di posisi yang sangat sulit. Ia mengambil satu-satunya jalan yang bisa ia ambil. Karena bantuan Yu Hao, Xiao Xiao memprediksi semua gerakannya, serta arahnya secara akurat. Kuali hitam terus-menerus menghalangi Wang Dong. Dia terus mengepakkan sayapnya melayang di udara, meningkatkan kecepatan untuk menghindari kuali Xiao Xiao. Tapi Yu Hao masih mampu memprediksinya. Wang Dong merasa tertekan. Dia berteriak, "Yu Hao, kau tidak manusiawi. Baiklah, aku tidak akan menghindar. Aku akan memaksanya." Cincin pertamanya tiba-tiba menyala, sedangkan cahaya keemasan di mata Yu Hao tiba-tiba juga menyala. Yu Hao bisa melihat kekuatan jiwa Wang Dong meletus dan melonjak ke sayapnya. Ekspresi wajah Xiao Xiao sedikit berubah. Melalui berbagai deteksi spiritual, dia jelas merasakan kekuatan pemusnahan yang menakjubkan yang terkandung dalam sayap Wang Dong. Setelah dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Wang Dong langsung melesat, menebas 3 kuali penghancur kehidupan Xiao Xiao. Dia tidak menerima pukulan yang dikirim oleh Wang Dong, tetapi menghindar, lalu menyerbu sayap Wang Dong. Wang Dong terlalu meremehkan tingkat koordinasi antara Yu Hao dan Xiao Xiao. Sebuah ledakan keras terdengar. Tubuh Wang Dong dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya. Kuali Xiao Xiao masih melayang di udara. Wang Dong benar-benar merasa tertekan. Kekuatannya jauh melebihi Xiao Xiao, tapi dia tidak bisa melakukan perlawanan dengan gabungan Xiao Xiao dengan Yu Hao. Dengan cepat, dia bergerak lebih dari 25 meter dari Yu Hao dan Xiao Xiao. Secara alami, dia lolos dari jangkauan berbagai deteksi spiritual Yu Hao. Cincin kedua Wang Dong menyala. Yu Hao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa? Saya juga bisa memanipulasi arah deteksi spiritual saya. Saya bisa menjangkau sekitar 100 meter. Jika serangan Anda dapat mengunci kami dari jarak lebih dari 100 meter, Anda dapat mencobanya. Bahkan jika itu bisa, masih akan ada cukup waktu bagi saya untuk membantu Xiao Xiao." Wang Dong tertegun. Meskipun skill jiwa keduanya adalah 1000 tahun, kekuatannya akan sangat berkurang setelah melintasi 100 meter. Serangan jarak jauhku adalah serangan wilayah. Bahkan jika Anda bisa mendeteksinya, itu tidak akan ada gunanya. Xiao Xiao tersenyum. Wang Dong, jangan lupa, saya masih memiliki beberapa keterampilan jiwa dari 3 kuali penghancur kehidupan yang belum saya gunakan. Sejujurnya, Anda mungkin bukan lawan saya. Bahkan jika ini pertarungan 1 lawan 1, serangan jarak jauh Anda mungkin luar biasa kuat. Tetapi yang ketua kelas dan saya butuhkan adalah cukup waktu untuk menghindarinya. Lihat saja. Xiao Xiao menunjuk ke 3 kuali penghancur kehidupan. Itu bergetar dan terbelah menjadi 3 kuali kecil yang mengelilingi mereka berdua. Cincin pertama Xiao Xiao menyala. Gemuruh keras bergema di 10 meter persegi udara di atas mereka berdua. 3 kuali kemudian bergabung kembali menjadi 1 dan mendarat di depan Xiao Xiao. Sungguh roh pelindung yang kuat. Ketika 3 kuali penghancur kehidupan telah terbelah menjadi 3 bagian,
itu adalah keterampilan bawaan yang dimilikinya. Namun, getaran itu jelas merupakan serangannya. Yu Hao jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan dari getaran itu. Wang Dong dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ia menyerah. Pertarungan dua individu dengan tingkat yang sama, tapi satu sisi mendapatkan dukungan deteksi, itu sangat tidak adil. Ia akan mempelajari ini. Suatu saat, bahkan Xiao Xiao tidak akan bisa mengalahkannya dalam 1 lawan 1. Meskipun Xiao Xiao tidak mau menerima perkataan Wang Dong, ia mengakui bahwa deteksi spiritual Yu Hao sangat kuat dan sangat berpengaruh. Ia meminta maaf kepada Yu Hao karena telah meremehkan cincin jiwa 10 tahunnya. Xiao Xiao adalah seorang gadis yang memiliki sikap yang sangat langsung mengatakan apapun yang dia pikirkan tanpa berbelit-belit. Mereka menumpuk satu tangan mereka. Mereka serentak mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara. Hubungan di antara mereka semakin dalam. Area penilaian akademis REG jauh lebih besar daripada area duel jiwa. Ini adalah surga bagi siswa berprestasi. Tapi akan selalu ada sejumlah besar siswa yang dikeluarkan setelah gagal dalam penilaian mereka setiap tahunnya. Area pemeriksaan sekitar 20.000 meter persegi, tetapi saat ini dipisahkan atau dipecah menjadi 50 area. Setiap area dibagi berukuran sekitar 400 meter persegi. Ini cukup untuk siswa baru yang umumnya hanya memiliki 1 atau 2 cincin jiwa yang kekuatan penghancurnya relatif masih rendah. Penilaian secara resmi dimulai pada sore hari. Karena itu, pengundian untuk pertandingan hari ini sudah dilakukan dan akademi melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa tidak ada tim dari kelas yang sama akan bertemu satu sama lain selama turnamen 10 pertandingan. Ada total 310 tim yang berpartisipasi dalam penilaian. Dari seluruh tim, hanya 150 dari mereka yang tetap tinggal dan sisanya akan disingkirkan. Ada total 50 arena untuk penilaian, yang berarti bahwa setiap arena akan memiliki 6 atau 7 tim di dalamnya. Mereka akan bersaing dengan tim lain dari arena yang sama sampai mereka selesai dan muncul satu tim pemenang di setiap arena. Setelah itu, para pemenang akan dikirim kembali ke dalam kelompok-kelompok baru yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan kompetisi 10 putaran mereka. Tim Yu Hao ditugaskan ke arena 33. Mereka berhasil menemukan arena mereka. Tim yang lain juga sudah tiba di arena mereka. Beberapa dari mereka tampak gelisah, sementara beberapa dari mereka tampak bersemangat. Mereka hanyalah anak-anak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka. Ketika mereka saling memandang, mata mereka jelas menunjukkan permusuhan. Bagaimanapun, hanya setengah dari mereka yang akan tetap tinggal di Akademi REG. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanya memiliki total 10 putaran, setiap putarannya akan mempengaruhi masa depan mereka. Suara dari pengeras suara terdengar di seluruh akademi. Semua siswa diperintahkan untuk memasuki area pemeriksaan. Untuk selanjutnya, berpartisipasi dalam penilaian. Saat ini, sebagian besar ekspresi siswa menjadi sangat serius. Pertandingan pertama, semua orang akan segera dimulai. Mereka berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Yu Hao tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Penilaian mahasiswa baru melarang penggunaan alat jiwa, tetapi senjata tersembunyi masih diklasifikasikan sebagai senjata biasa yang tidak dilarang. Master jiwa jarang menggunakan senjata apapun kecuali alat jiwa. Namun, sebagai murid dari Sekte Tang, Yu Hao jelas merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Xiao Xiao dan Wang Dong menyemangati Yu Hao. Yu Hao berbisik, "Kita akan menjadi juara." Xiao Xiao dan Wang Dong secara bersamaan mengangguk. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Kerja sama tim akan menjadi kunci. Semua mahasiswa baru telah tiba di arena yang ditentukan untuk melakukan persiapan untuk penilaian. Seorang guru berjalan ke area 33. Dia tampak seperti orang biasa, tidak mengeluarkan aura mengancam apapun. Setelah menghitung jumlah orang yang hadir, dia sedikit tersenyum dan memperkenalkan diri. Ia bernama Guru Wang Yan dan ia akan menjadi pengawas untuk 2 hari ke depan. Semua siswa memberi salam. Guru Wang Yan terkekeh, "Tidak perlu begitu sopan. Saya selalu memperlakukan semua orang sebagai teman saat saya mengajar. Anda semua akan menjadi teman kecil saya. Karena itu, saya tidak ingin melihat ada yang terluka. Meskipun
penilaian ini menentukan apakah kalian dapat melanjutkan belajar di akademi atau tidak, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini masih hanya sebuah penilaian. Anda benar-benar tidak harus menyakiti lawan Anda terlalu parah. Jika itu terjadi, aku khawatir. Aku harus memintanya untuk melaporkan kejadian itu ke akademi. Dia berbicara dengan nada yang sangat lembut dan meremehkan seluruh masalah. Akhirnya dimulai. Guru Wang Yan mengeluarkan selembar kertas dan membacanya untuk pertandingan pertama penilaian siswa baru kelas 1 Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, kelas 3 Ouyang Junyi, Chen Junfeng, Zhou Hao Chen. Kalian bisa mengambil posisi kalian. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi tim pertama yang bertanding. Mereka bertiga saling melirik lalu memasuki arena pertempuran. Di depan diisi oleh Wang Dong, di tengah oleh Xiao Xiao, dan di belakang adalah Yuhao. Tim lawan semuanya adalah lelaki. Setelah semua siap, Guru Wang Yan bersuara. Pertandingan dimulai. Kedua pihak langsung melepaskan jiwa bela diri mereka. Yuhao merilis berbagai deteksi spiritual. Xiao Xiao juga merilis 3 kuali penghancur kehidupan. Kuali hitam besar terbentuk dengan cepat di udara. Gerakan Wang Dong bahkan lebih nyata. Dia meluncur lurus ke udara. Sepasang sayap biru dan ungu terbentang. Entah lawan ataupun Guru Wang Yan, mereka semua takjub oleh sepasang sayap yang indah. Dari pihak lawan, mereka juga merilis jiwa bela diri mereka yang juga sangat mengejutkan.